Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk mendengar setiap janji-Mu, kebenaran-Mu dalam kami. Dan kami yakin firman-Mu menuntun kami. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Bapak Ibu sendiri berkata siang dan malam. Katakan, ku pegang perintah-Mu dan kami mau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau memberi kekuatan bagi kami. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri kembali. Kalau
pujian ini sungguh keluar dari hatimu. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Katakan, ku renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang. Katakan, ku pegang perintah-Mu. Kami mau lakukan dalam hidup kami. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi saudaraku katakan, ku renungkan siang dan malam. Kami pegang perintah-Mu. Roh Kudus memberi kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk Mari sorak-sorak tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, hanya inilah kerinduan kami Tuhan. Keinginan kami yang paling dalam hanya menyenangkan Engkau saja. Keberadaan kami malam hari di tempat ini di hadirat-Mu hanya ingin menyenangkan Engkau. Hanya ingin kami mendengar suara firman-Mu Tuhan. Dan berbicaralah malam hari ini buat setiap kami yang haus, yang lapar akan Engkau. Firman-Mu jatuh di tanah hati yang baik dan bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua malam hari ini melewat firman-Mu, lewat hadirat-Mu, lewat pujian penyembahan yang kami boleh naikkan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar semua dalam keadaan yang sehat? Sehat jiwanya, sehat rohnya, sehat kantongnya juga. Katakan amin. Saudara, mungkin hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita yang menakutkan di sekitar kita. Mungkin banyak sedikit mempengaruhi sikap atau perilaku kita. Tetapi percayalah, Mazmur 91 katakan Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Amin. Dia kubu pertahanan kita, saudara. Dia pagar, tembok, dan perisai buat kita. Mari hari-hari seperti ini adalah waktu yang baik, justru semakin hari kita semakin menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini melihat bagaimana saudara memuji menyembah Tuhan. Saya percaya saudara orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, mari kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Saya sampaikan salam jemaat dari Salatiga, dari Betani Salatiga, saudara. Salam buat kita semua di Surabaya. Dan saya percaya terus Surabaya di tempat ini menjadi berkat yang luar biasa. Setiap saudara dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan secara dahsyat. Saudara, malam hari ini saya rindu untuk berbagi dengan saudara mengenai bagaimana menjadi seorang pribadi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat dari Mazmur pasal yang ke-8, saudara. Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang ke-3, 4 sampai ke-7, saudara. Mazmur 8, ayat yang Mazmur yang ketiga, 8 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah.
dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Setelah dari ayat ini pemazmur ini menyampaikan bagaimana penciptaan manusia atau bagaimana Allah memandang manusia ini. Kita tahu manusia diciptakan dengan rupa dan gambar Allah. Dalam hal apa? Ayat ini menjelaskan kepada kita dalam hal kemuliaan. The glory of God itu ada dalam kehidupan manusia. Allah membagikan kemuliaannya. Allah memberikan sebagian daripada kemuliaannya, saudara. Sehingga dikatakan tadi bahwa kita ini manusia tapi memiliki keserupaan. Mirip dikatakan, hampir sama dengan Allah. Dan Allah memahkotai kita dengan glory and honor, saudara. Kemuliaan dan kehormatan. Itu adalah hakikat manusia kita sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Tetapi memang kita tahu, Alkitab mengatakan dalam Roma 3 ayat 23. Sebab manusia semuanya sudah berdosa. Semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan artinya juga diartikan menggadaikan kemuliaan ini, saudara. Manusia oleh karena ketidaktaatannya menggadaikan kemuliaannya. Dan mengganti dengan hal-hal yang bersifat tidak baik dalam hidupnya. Sehingga manusia mulai mengalami keadaan-keadaan yang berat dalam hidupnya. Kehilangan identitas, jati diri yang paling indah yaitu kemuliaan dan kehormatan. Menjadi manusia yang liar. Manusia yang tidak berakhlak dan tidak bermoral. Manusia yang hanya mengejar apa yang menjadi kepentingan dirinya sendiri. Tanpa memperdulikan yang lain, saudara. Tetapi puji Tuhan. Bahwa Yesus melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Sudah mengembalikan kemuliaan itu kepada kita. Menebusnya dengan hidupnya. Membayar dan memberikan kemuliaan itu kepada manusia kembali, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 22, saudara. Yesus mengatakan demikian, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, ini satu statement yang diucapkan oleh Yesus saat dia berdoa pada Bapanya. Bahwa kemuliaannya itu sudah dikembalikan lagi. Sudah diberikan kembali kepada manusia melalui kematiannya. Melalui karya penebusannya. Bahkan dikatakan supaya ada kesempurnaan dalam kesatuan. Bahkan yang indah lagi dikatakan di sini bahwa engkau mengasihi mereka, Bapa mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Kristus. Ini artinya bahwa Bapa melihat kita bukan lagi kita masing-masing, tapi yang dilihat adalah pribadi anaknya, yaitu Kristus. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Seperti dia mengasihi Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Saudara, ini mungkin sesuatu yang barangkali agak sulit dipahami. Karena sepertinya realitanya bukan begitu. Fakta hidup kita yang kita jalani rasanya nilai manusia itu begitu rendah. Serendah-rendahnya bahkan lebih rendah daripada binatang. Sudah seringkali kita melihat. Manusia begitu sangat jahat hatinya. Bahkan kita diperlakukan mungkin banyak hal-hal yang sangat mengecewakan. Dan kita merasa mana keberhargaan kita sebagai manusia. Tapi yang saya tahu realitanya, faktanya adalah firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan bilang kita semua adalah berharga dan mulia di pemandangan Tuhan. Katakan amin. Ini menjadi satu jaminan, saudara. Saudara bisa tidak mengerti atau tidak percaya, tidak ada masalah. Tapi Tuhan membuat keputusan. Apapun yang kau lakukan,
Apapun yang kau pikirkan mengenai keberadaan Tuhan, rencana Tuhan, Dia sudah melakukannya buat kita. Oleh karena itu mari saya mau ajak kita kembali saudara. Sadari bahwa kita di pemandangan Allah, di dalam rencana Tuhan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, kita ini memiliki kemuliaan. Bukan karena kita yang saleh, bukan karena kita yang lebih baik daripada yang lain. Bahkan kalau saya boleh katakan, justru di saat-saat kita ini sedang lemah, saat-saat kita ini sedang tidak berdaya, saat-saat kita sedang jauh, tangan Tuhan tidak pernah terlalu pendek untuk menarik kita kembali. Tangan Tuhan tidak pernah terlalu sempit untuk menerima kita kembali dalam pelukannya, saudara. Sesuatu yang sangat luar biasa. Sadari hakikat ini. Sadari jati diri, identitas kita sebagai noble man, glorious man. Manusia yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kehormatan. Saya percaya kalau kita sudah memiliki satu cara pandang yang seperti ini, melihat diri kita yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena hal-hal yang dari diri kita, tapi Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sudah memberikan itu kepada kita. Kita akan mulai melihat hidup ini berbeda, saudara. Kita akan melihat diri kita yang berbeda. Kita akan melihat sekitar kita juga berbeda. Kita akan melihat sesama kita mulai dengan cara pandang yang berbeda. Saya ada 4 hal yang ingin saya sampaikan bagaimana supaya kemuliaannya itu semakin nyata. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, 18, saudara. Saya akan bacakan sesuai dengan versi firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 3, 16, 18. Pada saat seseorang meninggalkan dosa-dosanya dan datang kepada Tuhan. Ini bicara soal pertobatan. Maka terangkatlah selubung itu. Selubung yang menutupi mata hati kita, yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, saudara. Sehingga kita tidak bisa memahami siapa Tuhan, siapa diri kita. Ada penghalang. Tapi pada saat hati manusia berbalik, saat hati manusia kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dikatakan terangkatlah selubung itu. Tuhan adalah roh yang memberi kehidupan. Kehidupan di sini bukan sekedar kehidupan bios, tapi zoe, hidup ilahi, saudara. Realita ilahi bisa kita rasakan seperti tadi saudara menyembah Tuhan. Saudara angkat tangan, bertepuk tangan, mengaku Tuhan engkau baik, kemuliaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Itulah zoe, manusia ilahi memenuhi hati kita. Dan dikatakan dan dimanapun, di mana ia berada, di mana roh Allah ada, di situ ada kebebasan, kemerdekaan. Saudara bisa dengan bebas menyembah, memuji Tuhan, menggerakkan tangan, menggerakkan tubuh saudara, dan menyanyi dengan sukacita dan pikiran hati yang bebas, tanpa ada satu intimidasi atau ketertuduhan, merasa aku tidak layak dan merasa rasanya agak gimana gitu. Menyembah Tuhan dengan bebas. Tidak, saudara akan bebas. Rohmu bersukacita, jiwamu bersukacita, tubuhmu bersukacita. Katakan amin. Saudara, ini kemerdekaan yang Tuhan berikan. Saat roh Allah ada kemerdekaan. Tetapi wajah kita orang-orang Kristen tidak berselubung. Kita dapat menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan dengan cemerlang. Dan sementara roh Tuhan bekerja di dalam kita, kita makin menjadi seperti Dia, saudara. Ini luar biasa. Ini realita orang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Nah saudara, tugas sebagai orang percaya adalah membuka selubung hati. Baik hati kita, seringkali kita masih bisa tertutup lagi. Seringkali kita masih samar-samar, ragu, bimbang dengan kemuliaan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tapi kita juga punya kewajiban, tugas untuk membuka selubung dari mata orang lain. Supaya mereka juga bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Sehingga kemuliaannya semakin memancar dimanapun berada. Kemuliaan Tuhan memenuhi
rumah tangga kita. Kemuliaan Tuhan memenuhi lingkungan kita. Kemuliaan Tuhan memenuhi tempat kerja kita. Kemuliaan Tuhan memenuhi gereja-gereja di mana kita bersekutu menyembah Tuhan. Kemuliaan Tuhan memenuhi kota Surabaya, katakan amin. Saudara, itulah tugas kita. Menyatakan kemuliaan yang Tuhan sudah berikan itu semakin hari semakin nyata dalam hidup kita. Ada 4 hal yang saya mau tawarkan, yang saya mau sodorkan buat saudara mulai renungkan coba. Yang pertama saudara, bagaimana kemuliaan Tuhan menjadi semakin nyata melalui kita adalah pada saat kita mampu, saat kita mau memanusiakan manusia atau memanusiakan sesama kita. Perintah ini penting, firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Hukum ini sama seperti perintah yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan dalam Matius pasal yang kelima, saudara nanti bisa baca di rumah. Bagaimana Tuhan pernah bilang, kalau engkau ingin mempersembahkan sesuatu kepadaku, dan engkau ingat sesuatu tentang saudaramu dalam hatinya, letakkan dulu persembahan itu, bereskan, berdamailah dengan sesamamu itu, dengan saudaramu. Saudara, pada saat saya baca ini, ayat ini, sepertinya Tuhan rela dinomor 2-kan. Dalam hal berdamai, Tuhan bilang berdamailah dulu dengan sesamamu, baru kemudian engkau bawa persembahan itu kepadaku. Bahkan di dalam doa Bapa kami Matius pasal yang ke-6, Yesus mengajarkan doa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Saudara, ayat ini penting untuk kita ingat. Bahkan saudara baca nanti dalam Matius pasal yang ke-6, saat Yesus mengajarkan doa Bapa kami, endingnya saudara, bahwa engkaulah empunya kuasa, kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab itu, dikatakan ayat berikutnya, ampunilah sekiranya ada orang yang bersalah kepadamu, supaya Bapakmu di surga mengampuni dosamu. Artinya kita harus mulai mengampuni dulu, saudara. Kita harus menyelesaikan dulu persoalan dengan sesama kita. Baru itu menjadi satu persembahan dan ibadah kita yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, memanusiakan sesama seringkali menjadi satu titik lemah kita. Sebagai orang-orang percaya seringkali kita merasa lebih rohani dari yang lain. Lebih benar, lebih mungkin dipakai lebih lagi oleh Tuhan, kan sementara kita merendahkan yang lain. Merasa kita paling berharga, sementara yang lain barangkali tidak terlalu berharga. Satu kali dalam Lukas 16 ayat yang ke-19 dan seterusnya, saya baca di rumah. Tuhan memberikan satu perumpamaan mengenai Lazarus, seorang yang miskin dan seorang yang kaya raya, yang tidak disebutkan namanya memang. Yang dikatakan memiliki baju yang jubah yang berwarna-warni, yang ungu, yang mahal harganya. Lazarus yang miskin ini tergeletak di dekat pintu gerbang rumah dari si kaya ini. Dan mungkin sudah berhari-hari orang kaya ini melihat, bahkan mungkin setiap hari pada saat dia keluar rumah, dia lihat ada seorang yang sangat sedang dalam keadaan yang sangat menderita. Tapi Alkitab mengatakan hatinya tidak bergerak sama sekali untuk memberikan pertolongan. Dibiarkannya Lazarus yang miskin, yang borokan tadi. Bahkan Alkitab menjelaskan ada seekor anjing kemudian yang menjilat, maaf saudara, borok daripada orang ini, daripada Lazarus. Artinya apa? Anjing ini sendiri punya kepedulian. Anjing punya kepedulian dengan, maaf saudara, maaf ya, punya kemampuan lidahnya untuk menyembuhkan boroknya. Artinya ada kepedulian. Datangnya anjing kepada Lazarus ini ingin menyembuhkan lukanya. Anjing lebih peduli dengan Lazarus daripada seorang kaya
Yang sebetulnya dia bisa mampu memanusiakan, mengangkat harkat daripada Lazarus. Tapi itu tidak dilakukannya. Mungkin sudah berhari-hari bahkan berminggu-minggu Tuhan kasih kesempatan untuk orang kaya ini memberikan pertolongan, mengulurkan tangannya, mengangkat derajat ataupun status daripada Lazarus ini. Tapi tidak dilakukannya. Sampai kedua-duanya mati, saudara. Dan kita tahu endingnya atau kisah berikutnya. Lazarus duduk di pangkuan Abraham menikmati kenikmatan surga. Sementara orang kaya yang tidak punya kepedulian, empati untuk memanusiakan, untuk menghormati, memuliakan sesamanya. Dia tinggal di tempat yang sangat menderitakan hidupnya untuk selama-lamanya. Saya tidak tahu kisah ini memang sangat menarik sekali. Tapi apakah Lazarus orang Kristen? Kita tidak tahu juga, saudara. Sudah percaya Yesus, kita nggak tahu juga. Tetapi mungkin sama-sama orang Yahudi. Jadi saudara, saya mau sampaikan begini. Kalau kita mau dimuliakan dan bahkan kemuliaan itu semakin besar, saudara bisa memuliakan apa yang memang dimuliakan oleh Tuhan. Katakan amin. Kedatangan Yesus ke muka bumi sebetulnya hanya satu, ingin memuliakan saudara dan saya, manusia ciptaannya. Bukan hanya sekadar menebus dosa, tapi ingin mengangkat hidup saudara dan saya, ciptaannya ini dalam kemuliaan yang seperti yang semula. Tujuan Yesus turun ke muka bumi hanya untuk satu tujuan itu. Supaya manusia dikembalikan kepada keindahan kemuliaan ciptaan daripada Bapaknya. Dan itulah yang menyenangkan Bapaknya. Jadi mari saudara hargai, kita belajar untuk saling menghargai. Satu dengan yang lain. 3 tugas gereja atau orang percaya adalah kita terima pelajaran atau pengajaran yang benar sesuai firman Tuhan. Yang kedua adalah kita belajar untuk bermisi. Saudara. Dan yang ketiga adalah kita belajar untuk berfellowship, bersekutu. Kita harus menjadi satu pribadi yang bisa menghargai. Termasuk tentu orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita. Orang-orang yang pernah melukai hati kita, mengecewakan kita. Tadi dikatakan ampunilah mereka. Supaya Bapakmu juga mengampuni kita. Saudara, itu dalil, itu hukum yang artinya hukum kasih yang harus kita kerjakan hari demi hari. Dan itu yang akan mengangkat. Saudara, kalau saudara mungkin begini, ada satu kisah saudara menarik. Saya dapatkan dari WA Group saudara. Kisahnya begini, suami istri suatu kali sedang bertengkar saudara. Persoalannya sebenarnya sepele. Tapi karena ego masing-masing yang lebih ditonjolkan, akhirnya mereka bertengkar keras saudara. Sampai akhirnya istrinya keluar ucapan, kamu pokoknya pergi, aku gak suka kamu lagi. Suaminya nekat pergi, sepertinya diusir. Dan pergilah suami ini seketika itu juga. Dan pada saat di jalan dia lupa, dia tadi tinggalin dompet. Jadi gak bawa dompet saudara. Yang ada cuma pakaian yang melekat. Dia pergi tinggalin rumahnya. Pada saat dia lapar, dia mulai lihat ada satu tempat penjual bakmi di situ saudara. Tapi dia gak punya duit saudara. Gak berani mau beli sesuatu. Tapi ternyata tukang bakminya melihat bapak ini. Kemudian memanggil, Pak mari. Bapak mau beli? Mari silakan duduk di dalam. Orang ini bilang, aku gak punya duit. Tapi bapak lapar. Iya. Mari duduk. Kemudian dimasakkan bakmi, kemudian disodorin makanan. Suruh makan, silakan makan. Pak tapi aku gak punya duit. Gak apa-apa, ini gratis buat bapak. Wah, dia merasa terharu saudara. Sambil makan, belum lama air mata menetes. Menangislah bapak ini saudara. Dia terharu dengan kebaikan bapak tukang bakmi ini saudara. Dan kemudian bapak ini tanya, Pak kenapa menangis? Kenapa Pak? Saya terharu, saya benar-benar merasa sesuatu yang sangat berharga sekali aku terima hari saat ini. Bapak yang tidak kenal saya. Bahkan tidak tahu nama saya. Tapi Bapak mau berbuat baik pada saya. Saya benar-benar merasakan sangat
terharu sekali. Dia bilang. Terus cerita sedikit lah, kenapa Bapak sampai gak punya duit, kenapa? Diceritakan sedikit. Saya baru saja bertengkar dengan istri saya. Dan tadi saya marah, istri saya kemudian ngusir saya terus pergi saja. Saya lupa bawa dompet saya. Oh. Kemudian Pak Mini dengan hikmatnya sudah bilang begini. Bapak baru terima bakmi dari saya yang pertama kali ini. Bapak merasakan begitu terharu. Bukankah istrimu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan bertahun-tahun selalu melayani engkau, memasakkan engkau, merawat anak-anakmu, bekerja keras buat engkau, buat keluargamu. Apa yang aku lakukan gak sebanding. Engkau mestinya harusnya lebih bersyukur. Engkau terharu dengan istrimu. Itu seperti pria ini baru sadar dari marahnya, dari perasaan egonya yang selama ini dia terus perhatikan, saudara. Iya, betul kata bapak ini. Dan singkat cerita akhirnya suami ini kembali. Dan istrinya sudah menunggu di rumah di depan pintu. Saat suaminya pulang, disambutnya dengan baik dan minta maaf. Maaf Pak, tadi aku keceplosan ngusir kamu. Aku tidak bermaksud sungguh-sungguh. Aku mengasihi kamu, mari masuk. Aku sudah masakan yang kesukaanmu. Sudah seringkali kita bisa lupa ya. Bahkan mengabaikan, tidak menghargai jerih lelah dari orang-orang yang sudah bersama-sama dengan kita begitu lama. Kita gampang terpancing dengan emosi kita, ego kita. Kita melupakan itu. Tapi puji Tuhan, kisah ini juga menginspirasi saya. Saya mulai pikirkan, iya istri saya itu sudah begitu baik. Bukan saya ini selalu baik dengan dia. Seringkali saya juga nyebelin dia. Buat sedih dia. Buat banyak mungkin hal-hal yang membuat dia tidak happy, menderita. Tapi nyatanya sampai hari ini. Istri saya masih mendampingi saya, mengasihi saya, masih tetap melayani saya dengan baik. Bukankah itu lebih berharga daripada sekedar kita kurang bisa memuliakan sesama kita atau orang-orang yang dekat dengan kita. Saudara, mari kita belajar. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Mengasihi sesama ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kepedulianmu, empatimu. Saat engkau melihat ada mungkin temanmu yang sedang dalam keadaan yang terpuruk. Apakah kita kemudian sekedar WA-WA-an grup saja. Kamu tahu enggak Bapak itu begini. Ayo didoakan. Tapi kita hanya sekedar, saudara mungkin rame di medsos. Tapi miskin di actionnya. Rame di pemikiran, ide-idenya bagus. Tetapi kita miskin di eksekusinya. Ayo saudara, gereja ini diberkati luar biasa. Katakan amin. Saudara semua diberkati. Mari belajar untuk menjadi berkat. Buat orang-orang yang dekat. Minimal rumah tangga keluargamu. Suami katakan thank you honey. Terima kasih sayangku, engkau sudah begitu baik. Sorry kalau selama ini barangkali aku banyak buat kejengkelan buatmu. Buat banyak kesulitan buatmu. Jangan sudah hanya mengumbar ego. Mengumbar perasaan kurang suka. Karena kita mungkin banding-bandingkan dengan yang lain. Nah, sepadan anak muda, kalau ada anak muda di sini. Kalau mungkin engkau sudah jatuh cinta dengan seseorang, pria yang kau baru kenal 1 bulan, 2 bulan. Itu pun mengenal hanya di chatting saja. Sepertinya engkau kemudian pada saat orang tua bilang, nak jangan. Tidak baik membangun hubungan hanya melalui hal seperti itu. Kalau memang ada sesuatu yang spesial, ajak orang itu datang. Ketemu orang tua, ketemu papa, ketemu mama. Kemudian kita kadang-kadang marah. Papa itu kuno. Aku nggak ada apa-apa. Tapi orang tuanya ngelihat ada sesuatu. Dan kemudian anak ini marah.
marah, sangin marahnya kemudian, sudah pokoknya aku enggak mau dengar, aku sudah kadung seneng sama orang itu katanya. Jangan sudah. Orang tua sudah berjuang, melahirkan, merawat sejak kecil, menyayangi sejak kita keluar lahir di bumi ini. Ayo hargai itu lebih. Saudara, yang kedua, bagaimana? Ya saudara, sebelum ini ada satu ayat Matius 25 ayat 40. Dikatakan demikian Matius 25:40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara. Mari panggilan kita saudara. Saudara dan saya harus bisa memanusiakan, menghargai, memuliakan sesama kita. Karena itulah Tuhan sudah lakukan tugasnya memuliakan kita semua. Mengangkat kita, mengembalikan kemuliaan itu. Yang nomor 2 saudara, kemuliaan Tuhan akan menjadi semakin nyata melalui kita. Pada saat kita mampu atau mau selalu bersatu. Bersatu artinya berfungsi dan bersinergi. Berfungsi dan kemudian bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan satu karya yang terbaik dari kesatuan itu. Matius 18, 19, 20 jelas sekali mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah kamu. Ya, Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu sakit luka hatimu, kekecewaanmu oleh karena perilaku seseorang. Orang yang senantiasa membuat kamu susah. Orang yang selalu membuat kamu dalam keadaan-keadaan yang sangat gak enak itu. Gak happy. Saudara. Tapi saudara, itu bukan musuhmu. Alkitab bilang musuhmu bukan darah dan daging. Kita perlu belajar seringkali yang terjadi. Musuh itu justru menjadi mitra kita yang terbaik. Orang yang sepertinya selalu buat masalah dengan kita sebetulnya itu satu mitra. Saudara. Satu kali saudara, mungkin pernah dengar juga kisah ini. Abraham Lincoln, saudara, seorang presiden Amerika. Sebelumnya dia seorang anggota senat yang muda, yang biasa. Satu kali dia datang ke kantor di seorang anggota senat. Ya, senat itu seperti MPR, DPR kira-kira begitulah saudara. Ingin berjumpa dengan salah satu orang senior di situ. Namanya William Seward saudara. Pada saat diberitahu Pak Seward, Abraham Lincoln ingin bertemu dengan engkau. Dari kantornya William Seward mengatakan, aku enggak mau ketemu dengan monyet itu, usir dia. Pintu terbuka, Abraham Lincoln dengar, dia disebut monyet. Dia tidak diterima oleh William Seward ini. Singkat cerita, sekian tahun kemudian nasib baik datang kepada Abraham Lincoln. Dia jadi presiden. Dia terpilih jadi presiden. Dan kemudian pada saat Abraham Lincoln ingin membentuk kabinetnya, saudara. Salah satu orang yang dimasukkan dalam kabinetnya sebagai staf kabinet, staf kepresidenan, artinya orang yang penting, orang yang dekat dengan dia, adalah William Seward. Saudara. Musuh yang selama ini selalu saja mencari kesalahannya, justru diangkat menjadi staf khusus dia. Waktu dia menghadap, William Seward menghadap. William Seward bilang gini, kenapa kamu pilih aku? Bukankah kamu tahu aku gak suka kamu? Itu sudah seperti itu. Abraham Lincoln dengan sabar, dengan tenang menjawab. Benar, aku tahu kamu tidak suka dengan aku. Dan kamu tahu aku juga tidak suka dengan kamu. Tapi yang aku tahu, kamu cinta United States
of America. Aku juga cinta United States of America. Yuk kita kerjasama. Saudara tahu, mereka akhirnya berkolaborasi menjadi satu tim yang luar biasa. Saudara, kesatuan mungkin hari-hari ini agak semakin tipis. Sulit kita untuk bersatu. Belum apa-apa kita udah curiga, siapa dia? Apa ini maksudnya ini? Motivasinya apa? Kok mau deket-deket sama aku? Dan banyak, saudara tentu saya katakan, kita tidak boleh naif juga. Kita harus waspada, hari-hari ini banyak kejahatan. Saudara. Sepertinya menawarkan hal-hal yang baik. Kita harus waspada, tetapi bukan berarti kita harus mencurigai dan kemudian malah kita tidak bisa membangun satu relasi, bahkan bersatu. Saudara. Saat ada kesatuan, Mazmur 133 mengatakan, kesanalah aku perintahkan berkat-berkat kehidupan. Saya mau tanya, berapa banyak saudara rindu diberkati Tuhan sampai kepada keturunan-keturunanmu? Lambaikan tangan saudara. Lambaikan tangan. Yang keras begini. Semua diberkati Tuhan. Amin. Caranya bagaimana? Rukunlah, bersatu. Karena dengan persatuan, kerukunan kita lihat bangsa ini jadi kuat. Tapi sekali kita nggak ada persatuan, rusak semuanya. Dan tentu itu dimulai dari keluarga-keluarga kita. Kesatuan ada dari keluarga kita. Pak, tapi kami berbeda, kami susah untuk bersatu. Justru kita berbeda. Kita dipersatukan, saudara. Katakan amin. Saya dengan istri saya ini sangat beda sekali, saudara, karakternya. Dulu saya nggak pernah bermimpi untuk dapatkan wanita model seperti ini. Model keinginan saya beda sama sekali. Tapi puji Tuhan, kami dipersatukan. Memang sempat susah, sama-sama susah, menderita. Rasanya nggak pernah klop. Tapi kami jalani hari demi hari. Kami belajar untuk saling memahami. Tapi ternyata setelah sekian tahun, 34 tahun kami menikah. Saya bilang saya tidak salah memilih kamu. Kamu adalah yang the best for me. Ya, untung doa-doa saya yang dulu saya minta sesuai dengan kriteria saya Tuhan tidak kasih. Tapi Tuhan kasih kamu yang sangat berbeda. Justru untuk saling melengkapi, saling mengisi. Bersyukur saudara. Gereja ini juga gereja yang menurut saya luar biasa. Ya, berbeda-beda, banyak perbedaan, tetapi justru melalui perbedaan itulah kita bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Amin. Yang ketiga, saudara, kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata melalui kita pada waktu kita mampu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4:37 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia dan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 17 ayat 4 mengatakan, dan aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 15, ayat kelima. Yohanes 7 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara, menyelesaikan pekerjaannya, mengerjakan pekerjaannya. Apa Pak pekerjaannya? Apa kehendaknya? Yang paling sederhana saudara, mulailah dari rumah tanggamu. Rumah tanggamu itu adalah tempat pelayananmu yang paling utama. Rumah tangga kita adalah tempat ladang misi yang pertama. Jangan sampai saudara kita sibuk melayani orang lain. Tetapi keluarga kita, anak kita mungkin tidak terlayani dengan baik. Mereka di KKR-in pertobatannya melalui orang lain. Ya oke, saudara, boleh juga. Tetapi tugas utama kita adalah keluarga kita harus mengenal Tuhan melalui orang tua. Katakan amin. Daud Tuhan, dia ngomong, Salomo, kenalilah Allah yang disembah oleh papamu ini. Daud mengenalkan Allahnya kepada Salomo. Saudara. Salomo mengakui di rumah orang tuaku, aku dididik orang tuaku. Aku diajari jalan-jalan kebenaran. Saudara. Saya banyak hari-hari melihat di Salatiga, saudara. Saya tidak tahu di Surabaya.
Kota kecil Salatiga. Tapi saya lihat orang-orang tuanya sibuk dan sibuk dan sibuk dan sibuk dan sibuk dan sibuk. Anaknya diserahkan pembantunya, anaknya mungkin diserahkan di sekolah minggu, anaknya diserahkan guru-guru sekolahnya. Sepertinya tugas kita ada orang tua cari duit untuk membiayai, menghidupi anak-anak kita. Tentu itu benar. Tapi ada tugas yang lebih mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan adalah saat saudara dan saya bisa melakukan tugasmu untuk melayani keluarga. Saudara mungkin akan kaget kalau saudara baca Alkitab kita baik-baik. Diketemukan begitu banyak saudara. Keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Tidak bisa mengurus keluarganya dengan baik. Sementara mereka adalah tokoh-tokoh besar yang tercatat dalam Alkitab. Saya ambil contoh Musa, saudara. Siapa yang tidak kenal Musa? Musa adalah tokoh pembebas Israel. Musa adalah orang yang muka dengan Tuhan ketemu. Terima 10 perintah Allah, saudara. Dia yang buat hukum Taurat, saudara. Luar biasa pengalamannya dengan Tuhan. Tapi tahukah cucu dari Musa, saudara? Yonatan, saudara bisa baca dalam Hakim-Hakim. Saudara akan ketemukan di situ. Cucu daripada Musa, dialah yang membawa satu suku Israel yang namanya suku Dan. Semuanya menyembah berhala. Saudara tahu yang namanya Abia dan Yoel, 2 anak Nabi Samuel. Nabi Samuel, nabi yang menurut saya salah satu yang terbesar. Mengurapi 2 raja Israel yang terbesar. Dipakai oleh Tuhan sejak masa kecilnya. Tapi dia tidak bisa mengurus 2 anaknya dengan baik. Sehingga bangsa Israel kemudian merasa kami tidak mau dipimpin lagi oleh imam atau nabi, oleh hakim dari bangsa Israel. Kami mau dipimpin oleh raja seperti bangsa-bangsa lain. Kami nggak mau dipimpin oleh anak-anakmu Samuel. Karena mereka tidak bisa jadi contoh yang baik. Saudara, papanya terlalu sibuk melayani. Saya tidak katakan salah melayani. Tetapi pelayanan kita yang paling utama adalah dalam rumah tangga dan keluarga kita, saudara. Katakan amin. Mari. Saya banyak melihat, saudara, anak-anak pendeta bahkan seringkali mengalami banyak kekecewaan. Karena orang tuanya terlalu sibuk melayani. Tapi juga tidak pendeta saja, pengusaha juga banyak. Papanya terus kerja, sementara anak-anaknya terlantar. Kebutuhan rohaninya diserahkan kepada pembimbing remaja, pembimbing pemuda, bahkan kepada pendetanya. Dan berakibat sangat fatal. Saya sering katakan, jangan percayakan pendidikan rohani anak-anakmu. Hanya begitu saja kepada orang-orang yang saudara tidak kenal dengan sungguh-sungguh. Bahkan saudara kadang-kadang juga nggak bisa, sudah kenal pun kadang-kadang kita nggak tahu isi hati manusia seperti apa. Tanggung jawab itu adalah pada pihak orang tua. Saya dulu sering ngomong begini sama guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu. Berhati-hati kalian melayani anak-anak ya. Ingat firman Tuhan bilang kalau ada seorang yang menyesatkan anak kecil ini, lebih baik daripadanya batu kilangan diikat di lehernya dan dicemplungin di laut. Tapi saya malam hari mau bicara sama orang-orang tua. Kalau orang-orang tua kalian, maaf ya, kau tidak sungguh-sungguh membimbing anak-anakmu, sepertinya engkau membiarkan anak-anakmu tersesat. Itu ayat juga bisa jadi bagian orang-orang tua. Bukan hanya untuk kakak-kakak sekolah minggu, pembimbing-pembimbing sekolah minggu. Jadi ini penting saudara. Perhatikan baik-baik keluarga kita, anak-anak kita. Saudara mungkin dengar kisah-kisah yang beberapa saat terakhir kemarin. Anak umur 15 tahun seorang putri. Bagaimana dia bunuh anak umur 5 tahun. Ditenggelamin di kolam bak kamar mandi. Dan dia cerita seperti buat film, saudara. Karena dia terinspirasi melakukan itu dari film. Umur 15 tahun, Bu, Pak. Dengan darah dinginnya, bahkan mungkin bukan cuma darah dingin, saudara.
Dia sudah nggak punya lagi perasaan seperti manusia. Dia nyontoh persis seperti yang dia tonton dalam suatu film. Mengerikan, saudara. Belum cerita-cerita yang lain, saudara. Mari ambil tanggung jawab ini. Ambil pekerjaan ini dan selesaikan dengan baik, saudara. Nomor 4 terakhir. Kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata melalui kita pada saat kita hidup melekat kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, jelas sekali dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus melekat seperti ranting pada pokok, saudara. Melekat. Seperti malam hari ini saudara juga belajar untuk melekat sama Tuhan. Tapi tentu saudara, bukan hanya di sini saja, di rumah saudara. Di tempat mana saudara bekerja, mari lekatkan hatimu sama Tuhan, saudara. Sehingga engkau akan terus bisa mengalami kemuliaan Tuhan itu sebagai sumber kemuliaan itu sendiri. Saya mau tutup dengan satu kesaksian dari Alkitab kita. Keluarga Obed Edom. Saudara tahu mungkin kalau saudara baca di dalam 2 Samuel, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, saudara akan ketemukan orang yang bernama Obed Edom. Obed Edom satu keluarga yang biasa, yang bukan hamba Tuhan. Tidak disebut imam, nabi atau apa. Perannya adalah hanya dititipin 3 bulan tabut perjanjian oleh Daud. Saat Daud akan mengangkutnya ke Yerusalem. Tapi kemudian ada musibah. Daud kecewa, kemudian ditaruhlah tabut itu di rumah Obed Edom begitu saja. Ditinggalkanlah selama 3 bulan. Tapi Alkitab katakan selama 3 bulan penuh. Oleh karena tabut Allah itu, seluruh keluarga Obed Edom diberkati luar biasa, saudara. Apa yang jadi milik daripada Obed Edom diberkati, termasuk ternak-ternaknya, karyawannya, semuanya. Anak-anaknya semuanya, istrinya semuanya. Dan berita berkat ini menggemparkan istana kembali setelah 3 bulan. Daud dengar lagi, rumah Obed Edom diberkati, luar biasa raja. Dan itu membangkitkan semangat raja untuk mengambil dan membawa kembali ke Yerusalem. Tapi saudara tahu sebelum tabut ini masuk ke rumah Obed Edom, selama 20 tahun tabut ini ada di rumah imam yang namanya Abinadab. 20 tahun saudara. Alkitab mengatakan tidak terjadi apa-apa. Bahkan bangsa Israel hanya mengeluh dan mengeluh. Tidak ada berkat sama sekali. 20 tahun. Tapi 3 bulan baru aja di rumah Obed Edom semua keluarga yang diberkati. Ada apa ini? Saudara, ternyata kisahnya berlanjut. Setelah Daud kemudian membawa kembali tabut ini, dibawa ke Yerusalem. Apa yang terjadi? Obed Edom dan seluruh keluarganya bedol keluarga. Semuanya diboyong, ngikuti tabut itu. Mereka pindah ke Yerusalem, mengikuti tabut itu, di mana tabut ini kemudian dibuatkan kemah oleh Daud, menjadi pondok Daud, kemah Daud. Obed Edom dan seluruh keluarganya melayani di situ, seumur hidup mereka. Ditinggalkannya semua berkat-berkat yang 3 bulan yang luar biasa itu. Ini yang menjadi ternyata motivasi daripada Obed Edom diberkati luar biasa. Dia begitu melekat kepada hadirat Tuhan. Dia begitu sungguh-sungguh kepada hadirat Tuhan. Dia ingin selalu dekat dalam hadirat Tuhan. Dan saudara tahu, nanti baca juga di dalam 1 Tawarikh 13, 15, 16, 2 Tawarikh 25, 24. Saudara akan ketemukan di situ keluarga Obed Edom, 8 anaknya, semuanya dipakai Tuhan luar biasa. Dari 8 anak ini kemudian turun ada 68 atau 62 anak keluarga dari Obed Edom semuanya. Semuanya adalah orang-orang yang gagah perkasa, cakap dalam satu pekerjaan, dipercaya dalam melakukan banyak tugas-tugasnya. Dan kalau saudara baca di dalam 2 Tawarikh 25, saudara akan ketemukan itu zaman Raja Amasya. Dari Raja Daud ke Amasya berlaku waktu sekitar 250 tahun, saudara. Ternyata keluarga Obed Edom masih dipakai oleh Raja dan Tuhan untuk
menjaga perbendaharaan kerajaan dan juga melayani di rumah Tuhan. 250 tahun kemudian, saya bisa bayangkan dampaknya kalau kita melekat kepada Tuhan. Bukan hanya saudara saja dan saya, tapi anak cucumu diberkati dan dipakai Tuhan. Katakan amin. Saudara, kekristenan bukan hanya bicara untuk hari ini saja. Kekristenan bukan hanya hidup untuk kita saja supaya aku masuk surga. Tapi yang lebih adalah setelah engkau masuk surga, engkau bisa melakukan bagaimana anak cucumu. Bagaimana keturunan-keturunanmu. Engkau tetap bertanggung jawab, saudara. Ayo, dan itu dimulai dari kapan? Hari ini. Saat kita menyembah Tuhan, menyembahlah sungguh-sungguh. Melekatlah sama Tuhan sungguh-sungguh. Sukai hadirat Tuhan. Sukai firman Tuhan, kerjakan firman Tuhan. Dan saya percaya kemuliaan itu bukan hanya untuk kita saja, tapi sampai ke anak-anak cucu kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Untuk semua karya besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Bukan kebetulan bahwa Engkau sudah memulihkan kemuliaan itu kembali pada kami. Kemuliaan yang sudah diberikan melalui Yesus Kristus Tuhan menjadi bagian yang kami akan kerjakan. Selubung-selubung yang menutupi mata hati kami biarlah terbuka malam hari ini. Dan kami mulai mengerjakan bagian kami yang terbaik. Sehingga kemanapun, apapun yang kami kerjakan, kami melakukannya di dalam kemuliaan dan kehormatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga anak-anak kami, keturunan-keturunan kami mereka melihat. Dan mereka juga mendapatkan kemuliaan itu sampai pada generasi yang berikutnya. Tuhan berkati jemaatmu di tempat ini. Berkati hamba-hambamu. Berkati Pak Aswin. Berkati Tuhan rumah tangga keluarganya. Berkati hidup kami semua. Biarlah kami boleh terus menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu pasti terjadi, digenapi dalam hidup kami, rumah tangga kami. Kalau hari ini barangkali masih ada beberapa pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga kami. Hubungan keluarga yang kurang harmonis. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Teguhkan hati kami. Supaya kami mengalami pemulihan-pemulihan yang daripada Tuhan. Karena kami percaya hanya kemuliaan-Mu yang memulihkan kami. Kemuliaan-Mu yang memberkati kami. Dan biarlah dari hati mulut kami terus mengalir puji-pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa dan percaya semua yang Engkau rancangkan atas setiap kami pasti digenapi, pasti terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berbahagia berkata, amin. Tuhan berkati. Berapa banyak kau diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudaraku, kita diberikan kesempatan untuk memberi, kita tundukkan kepala bersama-sama dan satu hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sungguh mengajarkan kepada kami. Untuk hari ini kami boleh terus lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Dimulai dari hari ini dan sampai seterusnya kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang bersama-sama dengan kami, yang kami temui, khususnya keluarga kami, mungkin dalam pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan mampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan isi firman-Mu. Malam hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk memberi, kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus
selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari bangkit berdiri bersama. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.